Hari ini kita mencoba untuk mereview pengalaman yang sudah ada, khususnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo secara khusus, dan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah secara umum. Saya dan 4 komisioner lainnya itu menduduki ruangan Bawaslu ini itu pada bulan Agustus 2023. Bagi saya ini sesuatu yang baru, apalagi saya dipercaya teman-teman menjadi ketua Bawaslu dengan anggota yang punya latar belakang berbeda. Ada yang sudah punya pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu, ada yang belum, bahkan ada yang incumbent. Satu-satunya incumbent, Mas Rinto, itu bertahan di sini. 2 dari KPU dan 2 merupakan aktivis berlatar belakang aktivis waktu mahasiswa. Dengan keberagaman latar belakang ini tentu modal bagi saya dan teman-teman untuk membawa Bawaslu ini ke depan menjadi lebih baik. Karena memang Bawaslu di zaman era sebelum kami, Mas Kolik CS, Bawaslu memang sudah melakukan sesuatu yang baik dan luar biasa. Yang kedua, pertama-tama sebenarnya yang saya lakukan dan teman-teman itu mengubah kultur. Bawaslu ini harus dekat dengan siapapun, tetapi tajam terhadap regulasi. Jadi humanis tetapi sekaligus juga punya kewibawaan di dalam menjaga regulasi. Nah, itu kita terjemahkan dalam hal kecil, misalkan membuka ruang publik di kantor Bawaslu. Ruang ini sebenarnya awalnya ruang ketua ya sebelumnya. Nah, kita setting karena kita berlima itu punya latar belakang yang sama, punya latar belakang, punya aktivitas dulu di mahasiswa, maka ruang ini akan kita setting menjadi semacam rendezvous, tempat nongkrong, tempat kumpul yang tidak ada batas. Jadi Bawaslu ini membuka ruang publik seluas-luasnya bagi siapapun di ruangan ini. Itu pun harus kita lakukan dengan tambahan spirit menambah blower. Menambah blower itu supaya yang merokok punya ruang. Karena ruang ini sebenarnya kode kultural bahwa kita memang sungguh-sungguh membuka ruang bagi siapapun itu, sampai yang merokok dan tidak kita buka. Ya, ruang inilah tempat dialektik, gagasan, pemikiran, bahkan kritikan buat Bawaslu ditumpahkan. Baik wartawan, partai politik, aktivis, LSM, bahkan dari pemerintah daerah, KPU, terbuka luas untuk kita diskusi. Yang pertama, ruang pertama. Yang kedua, ketua bersama anggota itu dalam satu ruangan. Karena saya tipikal orang yang takut kalau di dalam ruangan sendiri, maka saya harus menyampaikan ke teman-teman, saya harus bersama-sama di dalam satu ruangan. Sehingga istilah pleno itu bukan formalitas. Pleno itu ya pleno setiap hari. Karena kita berkumpul berlima, ada dialog, interaksi, gagasan, mat-matan soal tahapan. Sehingga kalau kami ini di Bawaslu Purworejo itu boleh dikatakan pleno setiap hari. Pleno itu bisa membahas tahapan-tahapan aktual, bahkan yang potensial ke depan. Dan yang menarik ketika kita duduk bersama berlima, antara ketua anggota itu nggak ada bedanya. Di situ juga kita membangun chemistry. Kita bahkan tidak hanya membicarakan tahapan, kami sudah saling tahu siapa keluarga di antara kami dan apa masalahnya, kita terbuka. Jadi kita sudah nggak bahas istilahnya balungan tok tahapan, tapi juga untuk membangun chemistry kita juga harus empati, perhatian terhadap persoalan-persoalan teman-teman yang ada urusan-urusan domestik di keluarga. Jadi kami sudah saling tahu nih putra ini ada problem apa.
Itu yang kita bangun. Yang kedua, selain ruangan, tempatnya kita berlima, pleno setiap hari, meskipun di dalam arahan provinsi setiap Rabu kita pleno, tapi kita sebenarnya de facto pleno setiap hari. Ada di ruang kita berlima komisioner, di ruang pimpinan, bahkan di ruang ini kita selalu membahas hal-hal aktual dan potensial yang kita hadapi. Lalu yang ketiga, soal dengan hubungannya dengan sekretariat, kami juga mengubah pola hubungan komunikasi, karena kita berharap orang itu tidak takut. Harapan kami dengan sekretariat itu tidak ada rasa takut, terbuka membahas sesuatu, tetapi juga ada satu sisi ada keseganan. Membangun ini tidak mudah karena kita harus nyebur dengan teman-teman sekretariat, tapi juga tentu harus rela juga tidak disebut pimpinan, tanda petik. Ya, biasanya seorang pimpinan berjarak terhadap sekretariat karena mereka bawahan. Tapi kita mencoba mengubah itu, bahwa kita itu saudara, satu tubuh, satu keluarga. Kalau ada masalah bareng-bareng, tetapi bagaimana mereka bisa masih menjaga bahwa kita itu pimpinan tanpa harus kita dihormati, tapi kita saling tahu. Ini nggak mudah ini. Sehingga kalau kita kadang ada waktu luang, kita harus nongkrong bareng di belakang, satu udutan, ngopi, ngobrol. Ini itu gagasan kadang muncul dari hal-hal itu. Nah, itu yang coba kultural kita bangun, sehingga kita antar kita tuh bisa terbuka dari hal-hal yang sifatnya besar sampai hal-hal kecil. Dan sempat saya sampaikan pada teman-teman khususnya di penjaga malam ataupun pramusaji, untuk urusan kopi gula unlimited, karena memang tahapan itu kita harus berkorban untuk kalau ada tamu ya kita harus maksimalkan ngopi, gula dan sebagainya. Memang harus seiring dengan proses membangun chemistry baik internal maupun dengan eksternal, karena ini penting. Karena peta politik dalam pilkada khususnya di Purworejo dibangun dari interrelasi informasi dari aktor-aktor. Kalau kita tidak membuka diri atau kita terlalu jaim bahwa kita Bawaslu, justru kita tidak membumi dengan teman-teman dan bisa merasakan persoalan-persoalan peserta pemilu, saya kira itu akan semakin bagaikan menara gading kita terhadap peserta. Tapi ketika kita tahu, oh problemnya ini didialogkan sejauh dalam koridor-koridor yang sesuai, mereka bisa memahami. Itu kita buktikan beberapa kali. Sebenarnya di tahapan itu yang krusial kan ada 6. Dari penyusun ad hoc, mutarlis ada 6. Yang paling krusial dan rawan itu sebenarnya 3, itu yang menjadi prioritas kita. Yang pertama pencalonan, kemudian kampanye, dan terakhir pungut hitung. Ternyata ini kalau pencalonan itu lancar, tetapi kalau yang paling kontributor utama dalam pelanggaran itu ternyata di kampanye dan pungut hitung. Tetapi kemarin dalam prakteknya hitungan kita tepat kampanye, karena kita belajar dari pengalaman Bawaslu sebelumnya. Justru ruwet rentengi problem Bawaslu itu semua muaranya ada di kampanye, kontributor utama. Maka strategi kita ada 3 jalur, yaitu tanda petik serangan udara, kemudian yang kedua jalur darat, dan underground. Itu strategi pengawasan kita. Ini nanti juga kita distribusikan gagasan ini ke jajaran Panwascam, bahwa yang kemudian secara ringkas dari 3 strategi itu harus berbaik-baik, menjaga sama dekat dengan partai, menjaga sama rapinya dengan stakeholder di tingkat jajaran masing-masing. Jangan kemudian merasa kita pengawas, kita harus merasa lebih tinggi, enggak, tapi egaliter, membangun hubungan kedekatan dengan jajaran eksternal. Itu strategi utama, sehingga kita tahu petanya. Nah, salah satu strategi itu kita kembangkan, yaitu dengan misalkan kalau di Panwascam, satu pesan kita pimpinan pada teman Panwascam, Kapolsek dan Ramil dan Camat itu adalah sekutu kita.
meskipun mereka juga dalam pengawasan kita, tetapi itu sekutu kita, sekutu terdekat kita di jajaran kecamatan. Maka harus sangat dekat, koordinasi, komunikasi, konsolidasi, jangan pernah meninggalkan 3 elemen ini. Cara mendekatinya bisa mereka kemudian kita undang menjadi narasumber. Bahkan pernah suatu ketika kita dari Bawaslu Kabupaten itu khusus saat ini, ada sebelum detik-detik itu, khusus saat ini semua narasumber sesuai perintah dari Bawaslu Kabupaten, yaitu harus Kapolsek dan Ramil dan Camat harus semuanya serentak jadi narasumber di 16 kecamatan. Karena kami tahu peta makro, teman-teman tahu peta mikro di kecamatan. Peta makro politik ini situasinya seperti, maka kita terjemahkan dengan membuat kebijakan. Teman-teman harus menarik teman-teman itu dalam konsolidasi intens dengan 3 jajaran itu. Karena kita tahu peta makro di masa kampanye agak rawan. Belum lagi kita juga koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kejaksaan malah mengisi semua narasumber di semua lini khususnya untuk netralitas kepala desa, dan itu efektif. Kami konsolidasi terus dengan kejaksaan. Nah, kembali pada 3 strategi serangan udara, darat, dan underground itu strategi yang ini kan tidak selesai ya. Serangan udara itu selalu kita menggunakan media, edukasi publik terus-menerus kita lakukan melalui jalur-jalur media, itu lewat serangan udara, radio, kemudian koran atau medsos, itu selalu kita masifkan. Tapi tidak cukup itu, maka kita harus melakukan gerakan-gerakan darat. Gerakan darat itu harus melakukan konsolidasi terus secara intens dengan stakeholder. Artinya yang seperti tadi saya sampaikan, Panwasam harus dekat, jangan merasa hebat, Jaim semua harus merasa itu sekutu. Jadi kita tuh sebenarnya punya teman, termasuk yang kejaksaan tadi, teman-teman Panwasam kan justru merasa nyaman ketika ada kejaksaan di situ, bahwa mereka adalah sekutu kita. Nah, yang underground itu kadang kita lakukan dengan ruangan ini. Kita ngundang atau bahkan kita telepon. Sifatnya kalau di kantor itu kan netral, kita undang beberapa partai, tokoh-tokoh, sebenarnya petanya gimana, harapan-harapan. Misalkan soal penanganan alat peraga kampanye saja, mulus Purworejo. Meskipun ada 1-2 yang oknum-oknum yang nggak setuju, tetapi secara umum mulus. Karena apa? Kita ngewongke peserta, sekaligus mereka juga bisa menghargai kita. Kita dialog di situ. Jadi penyelesaian penertiban APK itu hampir selama 2 dan 3 terakhir itu sangat mulus dan semua bisa saling menerima. Nah, edukasi itulah yang menurut saya penting. Maka tidak heran teman-teman di kecamatan dengan Pak Camat, Kapolsek dan dan Ramil itu, meskipun mesti derajat kekentalannya beda-beda karena SDM-nya juga beda-beda, tapi itu arahan kita wajib. Nah, hal-hal seperti itu khususnya di kampanye ini menjadi penting. Belum lagi ketika Purworejo ini, nah ini yang menarik, hanya diikuti 2 pasangan calon, dan 2 pasangan calon ini dua-duanya juga pernah kita undang klarifikasi. Nah, mereka kita undang klarifikasi pun kita harus tahu sebabnya apa, underane apa. Itulah guna koordinasi dan komunikasi informal dengan teman-teman itu di situ. Harapan-harapannya bisa kita tangkap sejauh tidak melampaui koridor, sejauh bisa kita akomodir dan kita bisa komunikasikan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, sampai kemudian kampanye itu, kalau kemarin Mas Rinto sudah bicara, sebenarnya ada 14 kasus, tapi 13 diregister, yang 1 nggak diregister. Dari 13 kasus itu, kasus penanganan pelanggaran itu, 5 berupa temuan, 8 laporan. Nah, yang unik, dari 8 laporan ini
adalah saling silang antara paslon 1, 2 di pemilihan bupati. Jadi tim Sianu melaporkan sini saling. Itulah gunanya kemudian penyelenggara itu tanda petik harus paham politik, bukan politik praktis, tapi politik mapping, mengkonsolidasi kekuatan, mensinergiskan titik getar dan sebagainya. Itu kita harus paham. Jangan kemudian terjebak hanya urusan tahapan, tapi kita harus serawung politik dengan para pengambil keputusan yang punya pengaruh, dan kita dengan semangat saling menghormati. Saya kira politik yang benar seperti itu, tidak kemudian kaku kayak mekanik, tapi kita human being. Saya kira semua harapannya seperti itu. Nah, dengan proses mengundang dua-duanya paslon itu dengan cara yang baik, mereka juga bisa, dan akhirnya bisa diselesaikan. Kebetulan unsur-unsurnya keduanya tidak terpenuhi, jadi sampai akhir tidak ada yang terbukti, dan mereka tentu mesti ada yang kecewa pasti, tetapi secara umum bisa menerima. Itu kira-kira soal kampanye. Dipungut hitung mulus, dan saya mengapresiasi aplikasi Sirekapnya KPU kemarin. Rekap di tingkat kecamatan sudah mulus, kabupaten pasti mulus. Jadi relatif lancar dibanding pemilu yang sebelum pilkada ini atau pemilihan. Jadi di dalam Sirekap itu bisa sangat membantu, dan hasilnya bisa, apalagi selisihnya kan 8% untuk bupati, sehingga agak jauh dibanding pilkada sebelumnya kan cuma 4%. Ini 8%, jadi kurang lebih 30.000 selisih suara. Semuanya bisa diterima dan sudah dilantik, dan akhirnya pihak yang kalah, dalam hal ini Pak Yobi dan Pak Lukman juga respon bagus, saling menghormati, dan itulah nilai-nilai demokrasi yang mesti kita tonjolkan. Bahwa kompetisi, konflik itu wajar, harus bertikai di dalam perhelatan kompetisi elektoral, tetapi kedewasaan politik inilah yang pelan-pelan harus kita bangun. Jangan kemudian ngejar menang, tetapi di dalam tahapannya nilai-nilai soal demokrasi atau berpolitik yang beradab ini kemudian kita tinggalkan. Dan Bawaslu mencoba itu, dan sampai akhir kemudian kalau dari sisi kami dan beberapa orang, kita anggap ini berhasil mengkonsolidasi semua kekuatan stakeholder yang potensial ini bisa kita berjalan. Hubungan dengan Pemda juga bagus, dengan Gakumdu yang selalu intens, mirip seperti saudara. Kalau kita kumpul itu antara Polres dengan Kejaksaan itu seperti sudah teman sendiri. Itu juga tidak mudah membangun komunikasi itu. Nek nggak dimulai dari saling ngenyek ya nggak bisa dekat. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya sepele, tok formil ya kaku. Kita sudah biasa saling nyek-nyekan, tanda petik itu sudah sangat dekat. Baik di acara Gakumdu, bahkan di luar Gakumdu. Maksudnya tugas-tugas kami, kita sudah seperti teman. Itulah yang mempermudah jalan kita kerja. Kemudian dengan partai politik, karena kita sudah kenal mereka, dan mereka kita juga sering ajak dialog, tentu mereka juga merasa, bahkan sering konsultasi kepada kita. Jadi mereka juga terbuka terhadap kita. Nah, itu saya kira modal-modal pengawasan yang selama ini kita lakukan. Sejauh bisa kita cegah, ya kita cegah. Tetapi kalau sudah dicegah, diingatkan, kemudian tetap dilanjutkan, ya Bawaslu harus hadir menjadi trust public institution. Jadi lembaga yang harus menjaga kepercayaan publik. Ya berteman ya, tapi kita ingatkan. Kalau sudah diingatkan tetap ngeyel, kan ini urusannya soal publik. Ketika sudah tidak mau diingatkan, ya publik kan akan melihat bahwa perlakuannya apakah benar tajam ke bawah tumpul ke atas seperti idiom hukum selama ini misalnya. Enggak juga, harus tegas. Tapi selalu kita utamakan dicegah dulu, dilingki. Nek iso iki diingatkan dulu. Tapi kalau udah diingatkan nggak mau, ya kita eksekusi. Itulah fungsi pencegahan sesungguhnya, bukan mencari kasus,
tapi justru kita mengedukasi dengan cara mengingatkan yang benar begini aturannya, kita jrentrengke. Nah, saya kira dengan cara-cara itu teman-teman juga bisa berjalan dengan baik. Ya, kira-kira itulah review soal pilkada. Dan selama perjalanan pilkada ini tentu ada satu ruang yang kita lupa. Selain semua yang di panggung itu, ada satu yang sering kita lupakan, yaitu soal politik administrasi. Orang sibuk dengan tahapan, orang sibuk dengan panggung-panggung yang terlihat, tapi ada ruang kosong yang sepi, yang sebenarnya itu dapur, amunisi, sarangnya kelancaran pilkada. Ini justru di situ yang hari ini kita dalam proses itu. Orang dan di ruangan yang tidak pernah di panggung inilah jauh dari hingar-bingar dan tepuk tangan dari orang lain, tetapi mereka adalah ada di ruangan, yaitu sekretariat dan keuangan khususnya. Inilah orang-orang yang sebenarnya memberi kontribusi utama. Kalau kita di panggung bisa terlihat, tetapi tanpa ini kita nggak bisa. Maka membangun komunikasi egaliter, terbuka, dialektik, ngobrol, itu saya kira sering tidak usah berjarak, dan tidak perlu takut merasa kita disebut bukan pimpinan. Pimpinan yang sesungguhnya itu bukan labeling, tapi dari tindakannya. Tindakan kita kalau punya leadership itu pasti teman-teman juga akan menghargai. Bukan kita menyebut diri seorang pemimpin, tetapi pimpinan itu dilihat dari ucapan, tindakan, dan attitude-nya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bawaslu tetap bisa mempertahankan reputasi di eranya sebelum saya, dan semoga ini bisa menjadi lebih baik. Dan ke depan apabila ada perhelatan 5 tahun lagi, semoga bisa dijaga sebagai lembaga terpercaya. Bawaslu menjadi lembaga terpercaya itu tidak mudah, butuh effort, butuh pengorbanan, dan tentu semua di dalam tubuh Bawaslu itu adalah semuanya penting. Dalam organisasi tidak ada yang tidak penting, semua penting. Baik urusan sing gawe kopi sampai gawe urusan kebijakan, semua penting. Itulah namanya organisasi. Saya kira itu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga bisa memberi gambaran sekilas, meskipun ini singkat, bagaimana tugas-tugas Bawaslu terhadap tahapan, baik khususnya tadi saya agak lupa netralitas ASN, TNI, Polri, dan politik uang.